Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 30 November 2021 dalam pekan pertama Advent. Hari ini adalah Pesta Santo Andreas Rasul. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 10 ayat 9 sampai 18, dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 4 ayat 18 sampai 22. Apa yang dikatakan di dalam kedua bacaan liturgi hari ini semuanya telah dialami, telah dilaksanakan dan dihayati oleh Santo Andreas Rasul yang kita pestakan hari ini secara liturgis. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma, bahwa iman itu muncul dari pendengaran, dan orang baru bisa mendengar mengandaikan bahwa ada orang yang mewartakan, yang diutus untuk mewartakan. Nah, dalam konteks ini kita tahu Yesus telah memilih ke-12 rasulnya. Dia telah mengutus mereka untuk pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Injil itu. Demikian terjadi dalam sejarah kehidupan gereja hingga saat ini. Maka iman kita, iman saya dan iman saudara-saudara sekalian akan Yesus Kristus justru muncul karena kita telah mendengarkan pewartaan itu. Dan pewartaan itu dilakukan oleh orang yang diutus oleh Tuhan. Termasuk di dalamnya para rasul. Nah, kalau kita omong tentang rasul, Santo Andreas yang dipestakan hari ini masuk di dalamnya. Saudari dan saudara yang terkasih, Santo Andreas Rasul sesungguhnya adalah seorang nelayan di Galilea yang berasal dari Betsaida. Dia sesungguhnya adalah murid Yohanes Pembaptis, tetapi kemudian mengikuti Yesus ketika Yesus memanggilnya bersama dengan saudaranya Simon Petrus, seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Apa yang menarik yang bisa kita renungkan dari kehidupan Rasul Andreas ini? 1-2 poin yang saya catat dan yang mau saya bagikan untuk saudara saat ini. Yang pertama, menurut penginjil Yohanes, Rasul Andreas ini adalah orang yang mengantar Petrus saudaranya untuk bertemu dengan Yesus. Yesus yang menurut Santo Yohanes Pembaptis disebut sebagai anak domba Allah. Sekali lagi, Santo Andreas pada awalnya adalah murid Yohanes Pembaptis, tetapi ketika menurut versi penginjil Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus sebagai atau dengan sebutan anak domba Allah, maka Andreas mengikuti Yesus. Kemudian Andreas bercerita kepada saudaranya Simon Petrus, saya telah bertemu dengan Mesias, anak domba Allah itu. Lalu dia mengantar saudaranya Simon Petrus kepada Yesus.
Itu yang pertama yang menarik dari kehidupan Rasul Andreas. Yang kedua, bersama dengan Filipus, Andreas telah mengantar sekelompok orang Yunani untuk bertemu dengan Yesus. Lagi-lagi, Andreas berperan mengantar orang untuk berjumpa dengan Yesus, lalu pada akhirnya mereka mengimani Yesus. Baik Simon Petrus saudaranya sendiri menurut versi penginjil Yohanes maupun orang-orang Yunani. Dan yang terakhir, sebelum terjadi pergandaan roti di mana Yesus memberi makan 5.000 orang, Andreaslah yang menemukan 5 buah roti dan 2 ekor ikan yang dimiliki oleh seorang anak. Ialah yang menyampaikan kepada Yesus bahwa ada seorang anak yang memiliki 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Dan kita tahu dari 5 buah roti dan 2 ekor ikan itulah Yesus bersyukur kepada Tuhan, mendoakannya, lalu meminta para rasul membagi-bagikannya kepada orang banyak, 5.000 orang. Terhitung kaum lelaki, tidak kaum perempuan dan anak-anak. Peran yang dimainkan oleh Andreas di sini adalah menjadi sarana di mana dia berperan membuat Yesus melaksanakan mujizat untuk memuaskan rasa lapar orang banyak yang mengikuti Yesus. Saudari dan saudara terkasih, kalau kita hari ini memestakan Santo Andreas Rasul, maka kita diharapkan untuk menghayati hidup seperti Rasul Andreas. Tidak usah yang hebat-hebat. Kalau Andreas telah mengantar orang kepada Yesus untuk percaya pada Yesus, Simon Petrus saudaranya, dan juga sekelompok orang Yunani, pertanyaan refleksif untuk kita, sudah berapa banyak orang yang kita antar untuk berjumpa dengan Yesus dan mengimani Yesus? Dan yang kedua, seperti peran Rasul Andreas yang membuat terjadinya mujizat 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Nah, pertanyaan refleksif untuk kita, peran apa yang sudah kita mainkan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan hidup sesama yang ada di sekitar kita? Semoga ini menjadi sebuah refleksi yang menginspirasi kita untuk mari berupaya mengantar sebanyak mungkin orang untuk berjumpa dengan Yesus dan mengimani Yesus, percaya kepadanya, supaya mereka memperoleh keselamatan, dan merefleksikan sejauh mana kita berperan demi kehidupan dan keselamatan orang banyak. Tuhan memberkati.